Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan. Adik-adik semua ada dalam keadaan baik. Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Silakan adik-adik siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Adik-adik boleh mengikuti gerakan-gerakan yang kakak lakukan ketika memuji nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian pembukaan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan doa persiapan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, kakak ingin bertanya, masih ingat tidak pengajaran firman Tuhan minggu lalu? Ya benar, minggu yang lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari sana kita belajar tentang kepedulian dan kebersamaan meski dalam keberagaman. Mari adik-adik kita berdoa memohon pimpinan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dan juga persiapan di dalam membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita membaca Alkitab dulu dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kakak ulangi ya, dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik kelas Indria bisa dibantu oleh mama atau papanya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Shalom, selamat pagi. Adik-adik di kelas madya dan pra-remaja. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik-baik? Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan belajar firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, yang terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 dengan tema Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang yang menderita kebutaan yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia tidak mau menyerah. Sekali dia berteriak, terus dia berteriak, memanggil Tuhan, memanggil Yesus yang pada saat itu Yesus sedang berada di Yeriko. Bartimeus tidak mau menyerah. Dia berteriak terus. Dia tidak putus asa. Ketika Tuhan Yesus belum mendengar, dia berteriak terus. Dia berteriak lagi. Dia tidak tenggelam di balik suara riuh orang-orang yang banyak yang rindu mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus. Bartimeus tidak putus asa. Bartimeus seorang yang punya keberanian untuk terus berupaya dalam hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tindakan Bartimeus ini dapat kita teladani, yaitu bahwa kita tidak boleh mudah menyerah dan mudah putus asa. Misalnya, jika kita sedang belajar atau kita sedang menemui kesulitan, kita tidak boleh menyerah, apalagi kita terus berputus asa. Kemudian kita merengek, kita merajuk, kita menangis. Semua itu akan menjadi alat untuk kita bersembunyi dari kewajiban kita untuk terus belajar dengan keras. Maka kita tidak boleh melakukannya. Mari kita seperti Bartimeus. Kita belajar menjadi pribadi yang mempunyai upaya. Upaya itu tidak sekali dilakukan adik-adik. Tidak 2 kali. Tetapi berkali-kali. Sungguh, Tuhan Yesus akan memberkati orang-orang yang tidak gampang putus asa atau menyerah. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Adik-adik, pada saat ini Ibu akan memperlihatkan gambar dan akan kita saksikan sedikit video. Mari kita lihat dan kita saksikan. Kia ora, New Zealand.
Nah, adik-adik, gambar tadi adalah gambar dari seorang gadis kecil yang bernama Lihiah. Dan video tersebut adalah video di mana ketika Lihiah itu sedang bermain piano. Gambar anak kecil yang mempunyai cacat Down syndrome yang tangannya menyerupai capit kepiting. Karenanya, lewat kisah seorang remaja dari Korea Selatan ini yang mempunyai kekhususan tubuh yang mungkin bagi kita akan sulit ya, tapi ternyata dia dapat belajar bagaimana upaya perjuangan yang terus-menerus dan tidak menyerah. Lihiah berupaya belajar musik. Dia berupaya belajar bermain piano. Mungkin seringkali mengalami kegagalan karena tubuhnya pendek. Tetapi orang tuanya mendukung agar tidak menyerah. Maka apa yang diupayakan oleh Lihiah ini menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menjadi seorang pemain piano yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bukan hanya di Korea Selatan saja, di seluruh dunia. Bahkan di tahun 2007 dia pernah datang ke Indonesia. Dia gadis kecil yang sangat luar biasa karena tidak mudah putus asa. Lewat sosok Lihiah ini dan Bartimius, jadilah orang yang terus berjuang di dalam upaya kita. Karena Allah akan membuka jalan. Jadi, pesan firman Tuhan pagi ini adalah, jadilah orang yang tidak mudah menyerah, apalagi berputus asa. Karena Tuhan akan menolong orang yang selalu berusaha dan berupaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan dengarlah nas yang akan menghantar kita di dalam memberikan persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Silakan nanti oleh mama papa dibawa ke gereja untuk nanti dikumpulkan pada saat kebaktian minggu. Dan kita juga akan memuji nama Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas persembahan yang kita berikan dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Limpahkan
Adik-adik, mari kita bawa persembahan yang sudah tadi kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, doa persembahan dan sekaligus doa menutup renungan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini sehingga boleh menjadi kekuatan bagi gereja kami di dalam pemberitaan Injil di muka bumi ini. Kami juga hendak mengakhiri kebaktian ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, betapa sayangnya Tuhan pada kita. Untuk itu, mari kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan menutup kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.